Setelah beberapa tahun terakhir IHSG tidak banyak bergerak, tahun ini IHSG kemungkinan besar akan tumbuh double digit. Optimisme yang sama mewarnai banyak analis dalam memproyeksikan pasar saham di tahun 2026. Tapi bukan berarti di 2026 semuanya akan baik-baik saja. Ada beberapa yang perlu diwaspadai para investor. Saham-saham apa yang bisa diincar oleh para investor? Apa saja risiko yang akan mengancam? Berikut ini analisis dan tips dari Ruli Arya Wisnubroto, Head of Research dan Chief Economist Mirae Asset Sekuritas. Kalau untuk tahun ini sendiri, ya kita kan juga targetnya di 8.700 ya. Sebenarnya sudah tercapai 8.700, tapi kayaknya dengan sisa beberapa hari di tahun 2025 ini mungkin ya nggak akan terlalu banyak berubah lah ya. Mungkin sedikit terkoreksi ke sekitar 8.600 ya, kemudian ya mungkin endingnya itu nggak jauh-jauh dari 8.700 sebenarnya. Dan sebenarnya kalau kita lihat juga aliran modal asing masuk ya, terutama di pasar saham itu sudah cukup besar sebenarnya ya. Tidak hanya di bulan Desember, sebenarnya sudah terakumulasi sejak bulan Oktober, November. Jadi 3 bulan terakhir akumulasi itu sekitar, kalau saya tidak salah itu around 30 triliun rupiah asing masuk. Dan ini juga kalau asing masuk kan berarti sebenarnya ada dua faktor sebenarnya ya, antara fundamental atau karena mereka terpaksa masuk gara-gara harus reach MSCI rebalancing-nya. Tapi kalau kita perhatikan saham-saham yang mungkin sudah asingnya sudah agak stabil ya, jadi udah 2 bulan terakhir itu masuk, itu di saham-saham yang termasuk yang fundamental, saham-saham perbankan seperti BCA, BBRI, Bank Mandiri, dan di sektor-sektor lainnya yang juga memang big caps ya, blue chip seperti Astra, Telkom, Indosat, itu juga kita lihat sudah ada kecenderungan asing itu untuk masuk ya. Jadi ini juga pasti kalau menurut kita didorong oleh adanya ekspektasi dari ekonomi, karena kalau kita berbicara mengenai pasar saham itu kan biasa lebih dipengaruhi oleh ekspektasi growth ya. Kalau ekspektasi growth di tahun 2026 lebih baik, dan mereka juga melihat potensi return di pasar saham itu akan lebih bagus juga ya, karena otomatis kalau perekonomian membaik maka dari sisi company performance-nya juga pasti baik dari revenue maupun dari net profit-nya juga akan meningkat ya 2026 dibandingkan dengan di tahun 2025. 2026 ya kalau kita lihat ya, saya rasa kalau dari globalnya 2026 itu sudah bisa lebih diprediksi ya dibandingkan dengan 2025 kan. Di awal 2025 sendiri kan kita mengawali dengan ketidakpastian yang cukup besar ya, dengan terpilihnya Trump, kemudian akhirnya dia menerapkan janji-janjinya ya terkait dengan kebijakan-kebijakan yang proteksionis ya. Tapi kita seiring perjalannya waktu dari bulan ke bulan di 2025 itu justru malah yang terjadi adalah sebaliknya ya. Sebaliknya perekonomian sebenarnya malah positif ya. Kita lihat ekspor kita terus melanjutkan dari sisi neraca perdagangannya itu surplusnya berlanjut ya. Mungkin sudah hampir 70 bulan berturut-turut ya. Dan ini tentu saja ini surprisingly positif ya. Positive impact to Indonesia. Dengan ekspor kita juga terus masih meningkat. Kemudian juga dua-duanya kalau dari sisi aktivitas perdagangan itu baik ekspor impor itu dua-duanya meningkat sebenarnya. Cuman memang ekspornya itu peningkatnya lebih signifikan dibandingkan dengan impor. Ini tandanya kalau dari sisi globalnya demand-nya bagus, domestiknya juga demand-nya ada improvement. Dan kalau kita lihat ya, yang kita bisa lihat dari sisi positifnya, impor kita tuh banyak didominasi oleh barang-barang bahan baku, ya, barang modal kerja. Ya. Ini artinya saya rasa ke depan ini ada ekspektasi aktivitas ekonomi di dalam negeri itu akan lebih ekspansif di 2026. Ya.
Dengan kita ekspektasi pertumbuhan GDP-nya itu 5,3% ya tahun 2026, dibandingkan dengan di tahun 2025 kita expect masih 5-5,1%, sehingga kita expect di tahun 2026 nanti IHSG di 10.500. Namun dari sisi resikonya, ini kebetulan kan kita sedang dilanda bencana ya di Sumatera, yang dialami oleh 3 provinsi, Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Sepertinya ini akan sedikit men-drag down dari sisi GDP khusus untuk di kuartal 4 2025. Dan kalau kita estimasi yang awalnya kita expect bisa ke 5,1% untuk full year 2025. Tapi dengan adanya bencana ini, itu mungkin bisa sedikit di bawah ya, tapi at least masih di kisaran 5% atau lebih ya. Jadi di tahun 2026 nanti ya kita harapkan penanganannya itu sudah lebih baik lah ya. Jadi provinsi-provinsi, kabupaten-kabupaten ya, kota-kota yang terdampak ini akan segera bisa ditangani oleh pemerintah ya. Jadi kita bisa start di Januari itu dengan optimisme lah. Jadi memang optimisme ini sangat ditentukan sendiri oleh kebijakan dari pemerintah ya. Jadi penanganan bencana ini kalau dilaksanakan atau diatasi dengan baik ya, ini tentu saja bisa mendorong optimisme yang lebih besar ya di tahun 2026. Startnya memang karena banjir ini terjadinya menjelang akhir tahun ya. Jadi ada kemungkinannya kalau kita lihat dari sisi resikonya agak sedikit tersendat lah di awal tahun 2026 ini. Mungkin kita pernah mengalami ketika bencana tsunami di Aceh itu kan terjadinya di akhir-akhir tahun, kalau saya tidak salah itu 2004 ya. Nah ini juga di 2005-nya ya kita juga sebenarnya kinerja ekonominya juga lumayan bagus kan sebenarnya. Jadi ya, penanganan ini menjadi salah satu yang bisa memberikan opportunity apabila ditangani dengan baik. Sebenarnya kalau kita expect ya, jadi ada beberapa hal yang mungkin bisa mendorong optimisme kita. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi itu pasti akan lebih baik buat perusahaan. Kemudian yang kedua adalah nilai tukar yang kita harapkan lebih stabil ya di 2026. Kalau kita expect sih 2026 nanti itu dolar rupiah terhadap dolar itu di kisaran mungkin 16.500 ya, lebih terapresiasi dibandingkan dengan di tahun 2025, dengan asumsi bahwa The Fed masih memiliki ruang untuk menurunkan suku bunga, apalagi nanti di 2026 ada pergantian dari kepemimpinan di Federal Reserve ya. Dan menurut perkiraan kita sih sebenarnya kemungkinan sih yang akan diajukan oleh Donald Trump ini tentu saja calon kandidat yang akan lebih pro-growth, ya, berani menurunkan suku bunga secara lebih agresif ya, karena di FOMC meeting terakhir ya di Desember ya, jadi mereka mensinyakan hanya 1 kali ya, tapi ini selalu bisa berubah menurut saya tergantung dari kondisi ekonomi di Amerika Serikat. Dan saya rasa mungkin The Fed nanti ini akan berpotensi atau bisa lebih dovish lah istilahnya dengan adanya gubernur bank sentral yang baru ini, sehingga suku bunganya juga bisa turun ya, at least kita lihat 2 kali itu make sense lah. Probability-nya masih cukup besar sebenarnya ya. Dan ini juga kalau kita lihat juga selain suku bunga rendah, dolar yang lebih melemah ya, lebih depresiasi ini juga mungkin yang juga diinginkan oleh Donald Trump sebenarnya, supaya mendorong barang-barang dari Amerika Serikat lebih kompetitif ya. Jadi 2 hal ini juga akan menyebabkan rupiah akan mengalami cenderung stabil dan kita harapkan akan menguat. Dan yang terakhir juga yang mungkin yang tidak kalah penting itu adalah suku bunga ya. Dengan suku bunga yang rendah ya, ini juga akan otomatis menguntungkan berbagai sektor. Jadi hampir semua sektor itu pasti diuntungkan apabila suku bunga itu lebih rendah ya. Kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi berdasarkan komponen-komponen,
Konsumsi rumah tangga akan lebih baik, semua komponen kita perkirakan lebih baik, termasuk konsumsi rumah tangga, investasi, government spending, dan net ekspornya juga akan lebih baik dibandingkan dengan di tahun 2025 ini. Cuman memang yang kalau menurut kita yang agak mungkin sedikit agak menjadi beresiko itu sebenarnya memang dari sisi net export ya. Nah, karena kita di tahun ini sendiri sudah tinggi dan ya kayaknya sih proses negosiasi dengan Amerika Serikat ini agak sedikit mengalami hambatan kan ya. Cuman ya mungkin kalau dari sisi eksternalnya itu bisa dikompensasikan oleh dari sisi di dalam negeri. Dan kalau dari dalam negeri dengan adanya perbaikan dari konsumsi rumah tangga ya, dan juga mengkombinasikan dengan policy-policy dari pemerintah, program-program unggulan ya seperti makan bergizi gratis atau MBG, kemudian juga ada koperasi desa merah putih ya. Jadi kita lihat ini konsumsi masyarakat akan meningkat dan program MBG ini terutama itu akan kemungkinan akan mendorong konsumsi protein ya. Dan sumber protein dari masyarakat Indonesia itu adalah ayam. Jadi kita favor ke sektor poultry ya. Dan pilihan kita untuk poultry adalah Japfa. Kemudian juga mungkin ada beberapa sektor lainnya. Telco juga kita suka ya. Telco kita suka karena dengan story adanya perbaikan daya beli, perbaikan konsumsi masyarakat. Yang diuntungkan mungkin selain konsumsi dari makanan dan lain-lain itu akan meningkat, juga konsumsi dari jasa telekomunikasi. Dan kalau kita lihat sementara ini mungkin secara keseluruhan itu telco itu akan bagus ya, mau ngomong Telkom, Indosat, Telkomsel ya. Cuman kita lihat sebenarnya untuk Telkom dan Indosat itu kenaikannya juga udah lumayan tinggi ya. Jadi kita mungkin dengan saat ini yang paling menarik yang menjadi topik kita itu adalah Excel. Dan kemudian juga yang terakhir itu di sektor komoditas tapi spesifik ya. Dan kita yang kita lihat sejalan dengan kemungkinan dolar akan melemah itu emas ya, harga emas gold itu masih akan tetap tinggi, tidak akan terkoreksi signifikan. Karena kalau kita perhatikan ya, korelasi antara harga emas dengan dolar ya, atau kita biasa sebut DXY itu sangat erat negatif ya. Jadi artinya ketika harga dolarnya turun itu emasnya naik, dan sebaliknya ketika dolarnya naik itu emasnya turun. Jadi kalau kita asumsi dolar DXY, indeks dolar itu akan turun ya, kemudian kita expect emas at least akan tetap tinggi ya, sehingga kita memilih saham-saham komoditas pertambangan terutama di emas, yaitu yang terkait itu adalah BRMS mungkin yang akan diuntungkan. Kalau kita lihat sebenarnya kayaknya dengan story ya bahwa pertumbuhan itu akan lebih tinggi, itu memang untuk 2026 kita lihat saham itu sebenarnya lebih menarik dibandingkan dengan obligasi ya. Dan sepertinya juga kayaknya sekarang juga masih dengan adanya pergantian dari Menteri Keuangan itu menjadi salah satu hal yang agak mungkin masih berhati-hatilah, apalagi dari asing ya. Dari saat ini sendiri sebenarnya secara proporsi kepemilikan asing di SBN ya dibandingkan dengan total outstanding itu sedang dalam posisi yang terendah-rendahnya, itu sekitar 13,3% terhadap total outstanding ya. Dan saya rasa pemerintah memiliki tugas yang cukup berat sebenarnya ya, dengan berbagai kebijakan, program-program unggulan yang memakan budget yang cukup besar ya, MBG, edukasi itu digabung itu mungkin lebih dari 1.000 triliun. Jadi di sisi lain saat ini sendiri juga kita lihat dari penerimaan negaranya juga terus mengalami pelemahan ya, dan saya rasa ini akan menjadi suatu hal yang sangat diperhatikan oleh investor ya, terutama dari investor asing. Ada semacam keraguan lah ya istilahnya kan keberlanjutan fiskal kita, dan tahun depan sendiri pemerintah itu menargetkan
defisit sekitar 600 triliun ya total, sekitar 2,68% terhadap GDP ya. Tentu saja ini sudah mulai mendekati batas-batas 3%, dan bahkan kalau dari asumsi kita sendiri dengan kebijakan yang sangat ekspansif tersebut, kemudian penerimaan juga belum banyak terlihat membaik lah istilahnya, dan kita juga belum terlalu clear dalam menerima statement pemerintah akan strategi penerimaan ke depan seperti apa. Dan tentu saja ya, mungkin yang untuk berbicara mengenai fiscal sustainability ini pasti kita tidak terlepas dari penerimaan pajak. Nah, dan memang tugas terberat dari pemerintah ya, khususnya Menteri Keuangan, itu adalah memperbaiki sistem perpajakan ya. Jadi ini yang mungkin harus dicermati ketika defisitnya melebar, sementara dari sisi rasio perpajakan kita masih belum ada perbaikan. Ini tentu akan sangat menjadi concern bagi investor. Namun mungkin masih ada dorongan positif dari dua hal. Yang pertama, dengan rupiahnya itu lebih stabil dan lebih menguat ya, saya rasa ini cukup penting untuk prospek pasar obligasi. Dan yang kedua dari pemangkasan suku bunga ya. Karena kalau misalkan suku bunga diturunkan ya, apalagi mungkin sekitar 2 kali atau lebih, itu juga pasti akan berdampak positif kepada pasar obligasi. Dan dengan kata lain, kita expect masih ada penurunan, tapi penurunannya sangat terbatas. Jadi kalau sekarang itu kita expect di 6,2% untuk yang 10 year, tahun depan mungkin hanya ke 6 sampai 6,1 ya, dengan adanya concern dari keberlanjutan fiskal tadi. Kalau saya lihat sebenarnya ada kekhawatiran ya, karena ya kembali lagi dari rating yang diberikan ya oleh lembaga internasional pasti sangat mencermati dari sisi penerimaan dan alokasi belanja pemerintah itu disalurkan kemana aja. Tapi dari sisi penerimaan ya saya sampaikan tadi. Jadi ini merupakan suatu hal yang berat sebenarnya ya. At least di tahun 2026 saya rasa penerimaan pemerintah itu masih belum akan mengalami perbaikan secara signifikan. 1 tahun itu menurut saya hampir tidak mungkin untuk memperbaiki secara total ya. Itu at least dibutuhkan lebih dari setahun lah. Ibu Sri Mulyani aja kan sudah jadi Menteri Keuangan 15 tahun. Sementara Menteri Keuangan yang baru berapa bulan ya. Jadi ini mungkin yang akan menjadi perhatian. Yang penting sebenarnya harus di-maintain komunikasi dengan lembaga pemeringkat. Pak Purbaya adalah tokoh baru ya. Kalau di Indonesia mungkin sudah sangat populer, tapi kalau di lembaga internasional pasti yang dicari tidak hanya popularitas ya, at least kredibilitas yang harus sangat dilihat oleh lembaga asing sebenarnya ya. Jadi setahun saya rasa hampir tidak mungkin untuk menyelesaikan secara total, ya at least bisa melanjutkan apa yang telah dilakukan oleh Bu Sri Mulyani ya. Tapi kalau untuk diturunkan, saya rasa itu merupakan suatu perkembangan yang mungkin sangat tidak kita inginkan ya. Jadi harus at least dijaga supaya tidak turun ya. Jadi apa yang telah diraih selama ini oleh Ibu Sri Mulyani ya, kalau misalkan nanti ada penurunan itu akan sangat disayangkan sebenarnya. Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google.